Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Dan di episode ke-7 ini, gue bakal ngebahas mengenai TWS dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Buds Live. Dan TWS ini sebenarnya dirilis barengan dengan Galaxy Note 20 series. Jadi kalau misalkan kalian beli Note 20 series pas zaman dulu itu si Galaxy Buds Live ini menjadi salah satu bonusnya. Dan sekarang kalau nggak salah, kalau kalian beli beberapa Samsung Galaxy devices, dia juga menjadi bonusan dari Samsung Galaxy devices tersebut. Terus untuk harganya sendiri, kalau kalian nggak mau beli Samsung Galaxy device buat jadiin ini sebagai bonus, harganya itu mungkin sekitar 1,5 jutaan ke atas kalau kalian cari di online store atau marketplace gitu. Tapi kalau di toko Samsung official store mungkin sekitar 2 jutaan. Untuk varian warnanya sendiri, dia ada 5 varian warna. Dan kebetulan yang gue pegang ini adalah varian warna putih. Jadi selain warna putih, dia itu ada warna merah, warna biru, terus dia ada warna hitam, dan juga ada warna bronze. Dan warna bronze-nya itu mirip banget dengan warna Galaxy Note 20 series yang warna Mystic Bronze. Jadi kayak, ya mungkin kayak Heroes Color-nya gitulah. Terus untuk kelasnya sendiri, sebenarnya si Samsung Galaxy Buds Live ini kelasnya itu ada di bawah Samsung Galaxy Buds Pro yang baru banget dirilis di tahun ini. Jadi mungkin dia tuh lebih kayak, kalau di AirPods itu ya kayak AirPods biasa, 1 atau 2. Sedangkan kalau si Galaxy Buds Pro itu mungkin lebih kayak AirPods Pro gitu. Penempatan kelasnya di kelas Samsung. Lalu untuk paket pembeliannya sendiri, dia itu nggak ada charging brick dan kabel. Jadi jangan harap kalian bakal dapetin charging brick ataupun kabelnya. Terus lanjut ke build quality-nya. Untuk build quality-nya sendiri, sebenarnya ini build quality-nya dari plastik masih sama seperti earphone lain. Cuman ini plastiknya tuh lebih kayak ke plastik glossy gitu ya. Jadi kalau misalkan ke baret ini bakal kelihatan banget. Tapi mungkin kalau kayak warna Mystic Bronze-nya itu kan dia agak doff. Kalau doff mungkin nggak terlalu kelihatan sih. Cuman yang gue suka dari bahan si Galaxy Buds Live ini, untuk casingnya sendiri tuh menurut gue nggak fingerprint magnet ya, walaupun bahannya glossy, which is nice banget. Lalu untuk konektivitas chargingnya sendiri, dia itu ada 2. Yang pertama itu pakai USB Type-C, jadi ini udah nice banget. Karena menurut gue orang yang udah mampu beli Galaxy Buds Live itu pasti udah pakai charging Type-C gitu. Kalaupun pakai Lightning ya kayaknya nggak mungkin beli Galaxy Buds Live sih. Mungkin bakal lebih prefer buat beli AirPods atau AirPods Pro. Lanjut, kalau misalkan kalian kelupaan nggak bawa kabel charger dan HP kalian support wireless charging, Galaxy Buds Live ini udah bisa kalian cas menggunakan wireless charging atau reverse wireless charging. Jadi kalau misalkan kepepet banget, si Galaxy Buds Live ini bisa kalian cas pakai handphone kalian yang udah support reverse wireless charging tadi. Nice banget menurut gua. Lalu untuk di sini juga di bagian depan ini ada lampu indikatornya, dan kebetulan ini gua udah agak lowbat, belum sempet gua cas. Jadi lampu indikatornya ini agak ngebling warna merah. Tapi kalau misalkan dia masih kapasitasnya masih lumayan banyak baterainya, dia nggak bakal ngebling warna merah. Terus untuk mekanisme bukanya sendiri dari kotak ini juga menurut gue cukup keren ya, dan gue lebih suka mekanisme buka yang ini. Dia tuh model bukanya tuh kayak kotak cincin. Kenapa? Karena ketika gue masukin ke dalam tas, at least si Galaxy Buds Live ini nggak bakal kebuka. Karena gue dulu actually gue masih punya sekarang FreeBuds 3 itu. Kalau gue masukin ke tas, yang gue sebel tuh kadang di dalam tas gue suka tutupnya kebuka, dan ketika tutupnya kebuka baterainya ya ngocor aja terus gitu. Jadi ketika gue mau pakai kadang baterainya malah udah habis. Sedangkan dengan model casing yang seperti ini menjaga biar dia tuh nggak terlalu gampang dibuka sih tutup atasnya kalau kalian taruh di dalam tas. Jadi ketika kalian mau pakai ya paling mungkin baterainya agak berkurang dikit, tapi nggak berkurang banyak karena emang selalu dalam keadaan tertutup. Ini yang gue suka nih dari si Galaxy Buds Live ini. Oke, langsung aja lanjut, kita buka ke dalam kotaknya. Dan ketika kita buka kotaknya, di sini ada lampu indikator yang kayak ngasih tahu seberapa banyak baterai yang ada di Galaxy Buds Live-nya itu. Dan di sini untuk Galaxy Buds Live-nya sendiri, ini bentuknya menurut gue cukup unik ya, nggak kayak beberapa brand lain yang menurut gue agak sedikit copy paste. Di sini bentuk si Galaxy Buds Live ini gue suka karena bentuknya kayak ya beda lah, original gitu, nggak sama dengan yang lain. And ini desainnya pun juga menurut gue juga cukup simpel sih, ketika dipegang ya mungkin agak kekecilan sih kalau kekurangan dari bentuk desain kayak gini ya. Cuma kalau ketika dimasukin ke kuping itu, ini bentuknya ngepas banget nih, langsung masuk ke dalam kuping gitu. Jadi benar-benar dia nggak bikin riwah gitu. Ini langsung ketika gua masukin nih benar-benar kayak gua masukin ke selak kuping gua dan langsung masuk, nggak ribet gitu. Ini juga tinggal kayak gitu juga.
Nah, untuk desainnya sendiri dari si Galaxy Buds Live ini yang gua agak takjub adalah sebenarnya desain dia kan open ear ya, jadi nggak benar-benar tertutup pakai kayak buds, maksudnya kayak yang karet gitu. Cuma ini untuk isolasi suaranya menurut gua cukup oke ya. Isolasi suara secara akustiknya ini menurut gua cukup bagus. Terlebih kalau misalkan nantinya kalian nyalain ANC-nya atau Active Noise Cancellation-nya, itu benar-benar bisa mengisolasi suara-suara dari luar, walaupun mungkin agak masuk sedikit ya. Cuma menurut gue untuk isolasi suara pasif ataupun aktif noise cancellation itu menurut gue udah cukup oke banget. Jadi nggak sekedar gimmick Active Noise Cancellation kayak merek lain. Terus juga si earphone ini juga udah support yang namanya touch control. Jadi kalian nggak mesti harus megang HP kalian, dia ya cukup kalian kayak single click atau double click di masing-masing earbuds-nya, dan itu akan menjalankan komen di HP kalian. Terus lanjut untuk kualitas suaranya sendiri, kalau gue pakai si earphone ini buat dengerin lagu, ketika gue pakai buat dengerin lagu itu suaranya cukup bagus. Jadi yang gue suka ketika gue dengerin lagu adalah bass dari suara lagunya tuh bener-bener keluar, jadi punch-nya itu dapet, gak memble, itu bener-bener punch-nya kedengeran. Terus untuk mid high-nya itu juga menurut gue masih oke, dan vokalnya tuh cukup terdengar jelas. Jadi gue itu tipikal orang yang agak suka dengerin lagu pop yang suaranya itu lebih banyak di frekuensi bass dan frekuensi mid-nya, atau frekuensi vokal dan frekuensi perkusinya. Dan di sini sih menurut gue ketika gue pakai buat dengerin lagu itu suaranya cukup oke ya, jadi gue cukup puas dengan kualitas suaranya. Lalu untuk ketika gue pakai buat telepon, si Galaxy Buds Live ini juga suara orang tuh juga cukup jelas kedengeran. Jadi ada beberapa jenis earphone kan yang ngeluarin suara, tapi kayak suara orangnya tuh kayak agak kumur-kumur gitu, jadi kayak gak terlalu jelas. Nah, si Galaxy Buds Live ini ketika gue pakai buat ngedengerin suara orang, itu suaranya cukup jelas banget. Jadi gue bisa berkomunikasi dengan baik lah menggunakan Galaxy Buds Live ini. Lalu untuk kualitas mikrofonnya sendiri menurut gue juga oke, dan malah gue pakai si Galaxy Buds Live ini buat nge-record beberapa video-video di awal. Dan untuk kalian yang pengen tahu suara mikrofonnya kayak gimana, langsung aja gue review bareng konklusi dari video ini. Oke, jadi video ini sekarang udah gue rekam menggunakan Galaxy Buds Live sebagai penangkap suara atau sebagai mikrofonnya. Gimana kualitas mikrofonnya menurut kalian? Kalau menurut gue sih kualitas suara mikrofonnya ini ya cukup oke ya, maksudnya bisa dipakai buat nge-record video, even buat video YouTube gitu. Karena beberapa jenis earphone itu suara mikrofonnya tuh kadang agak terlalu noisy gitu. Tapi kalau si Galaxy Buds Live ini menurut gue videonya maksudnya suara mikrofonnya mungkin agak sedikit ada noise, cuman maksud gue masih cukup acceptable kalau kalian pakai buat kebutuhan-kebutuhan ya kayak semi profesional kayak gini. Jadi, in conclusion, pendapat gue mengenai Galaxy Buds Live ini adalah, menurut gue Galaxy Buds Live merupakan salah satu opsi yang gue rekomen banget. Apalagi dengan harga yang cukup murah, menurut gue 1,5 jutaan. Kalian udah dapetin earphone dengan speaker yang oke banget, buat dengerin lagu, buat nelpon, atau buat ngezoom malah. Dan mikrofonnya ini juga, menurut gue udah kualitasnya tuh ya nggak cuman kualitas buat orang consumer buat nelpon doang, tapi bisa kalian pakai buat recording simple kayak video YouTube ini. Gimana pendapat kalian mengenai Galaxy Buds Live? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Gimana caranya? Dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya, karena dukungan kalian tuh sangat banget berarti buat Koko Jojo. Last but not least, see you on the next video. Bye bye.